Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Fauzan, semester 4, Fakultas Hukum, Universitas Madako Toli-Toli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan tugas hukum internasional. Pada hari ini saya mengambil topik pembahasan penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Istilah sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi, serta badan-badan bukan negara di pihak lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, antara lain: 1. Kesalahpahaman tentang suatu hal. Faktor kedua, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain. Faktor yang ketiga, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal. Faktor yang keempat, pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Itulah sedikit faktor yang menggambarkan terjadinya suatu sengketa internasional. Sengketa internasional terbagi dalam dua macam, yaitu yang pertama sengketa politik. Sengketa politik ialah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi, melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang terbentuk mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. Kemudian yang kedua yaitu sengketa hukum. Sengketa hukum yaitu sengketa di mana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Prosedur penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah Internasional. Sengketa internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui prosedur berikut. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter atau kemanusiaan di suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain. Ada pengaduan dari korban atau rakyat dan pemerintahan yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya. Kemudian pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya. Berikutnya pengaduan tindak lanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Berikutnya dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau individu bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter, mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu. Mahkamah Internasional memutus sengketa berdasarkan hukum.
Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang disengketakan. Kemudian yaitu penyelesaian sengketa internasional. Ketika terjadi sengketa internasional, ada beberapa metode atau cara untuk menyelesaikannya. Metode atau cara tersebut yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa internasional secara kekerasan. Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri dari beberapa cara, antara lain pertikaian bersenjata. Pertikaian bersenjata ialah suatu pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan mendukung lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Kemudian retorasi. Retorasi ialah pembelasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorasi ialah perbuatan sah tetapi tidak bersahabat. Contoh, retorasi antara lain retorasi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif. Kemudian represial. Represial ialah pembalasan yang dilakukan suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan. Dalam suatu sengketa, represial bisa dilakukan pada masa damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Represial pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan. Kemudian blokade damai. Blokade ialah suatu pengepung wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai. Penyelesaian sengketa internasional secara damai. Penyelesaian secara damai adalah cara penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian ini meliputi arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Arbitrase, penyelesaian pertikaian atau sengketa internasional melalui arbitrase internasional, adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak. Mereka itulah yang memutuskan penyelesaian sengketa tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan itu dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Penyelesaian yudisial. Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan internasional yang berfungsi sebagai organ penyelesaian yudisial dalam masyarakat internasional adalah International Court of Justice. Kemudian negosiasi. Negosiasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi bisa dilangsungkan melalui saluran diplomatik, pada konferensi internasional, atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Kemudian yaitu jasa baik. Jasa baik ialah suatu tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Niat baik akan terjadi jika pihak ketiga membaca bujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. Niat baik adalah suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam PBB. Kemudian yaitu mediasi. Mediasi ialah suatu tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksanaan mediasi disebut mediator. Mediator bisa dilakukan oleh pemerintah maupun individu. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Kemudian konsiliasi. Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi
memakai intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, tapi bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga bisa diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau dengan bantuan komite penasehat. Kemudian penyelidikan. Penyelidikan ialah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan. Penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyelesaian ini diatur dalam pasal 2 Piagam PBB. Para anggota PBB berjanji untuk menyelesaikan persengketaan tanpa melalui kekerasan atau perang. Tanggung jawab diserahkan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Majelis Umum diberi wewenang merekomendasikan tindakan-tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang bisa mengganggu kesejahteraan umum atau hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa. Dewan Keamanan bertindak mengenai beberapa hal, yakni persengketaan yang bisa membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Peristiwa yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan tindak penyerangan agresi. Kemudian 3. Menyelesaikan metode diplomatik sengketa internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan sederhana. Dalam metode negosiasi, penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya, negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian mediasi. Mediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara penyelesaian sengketa internasional di mana adanya keterlibatan atau campur tangan sengketa atau perselisihan dan mensilahkan penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi. Perbedaannya, mediasi melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator. Seseorang mediator merupakan pihak ketiga memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam melancarkan terjadinya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait. Kemudian berikutnya yaitu inquiry. Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan. Kemudian konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minat. Semua komisi konsiliasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyelidiki sengketa dan menyarankan batas penyelesaian yang mungkin. Tugas komisi ialah mendukung dan menyusun agenda dialog-dialog sambil memberi mereka bantuan apa saja yang mungkin berguna untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan berhasil. Berikutnya, penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Penyelesaian sengketa secara hukum bisa dilakukan melalui arbitrase dan pengadilan internasional seperti berikut. Arbitrase internasional. Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional ialah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator atau wasit yang dipilih secara bebas oleh para pihak untuk memberi suatu keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Keputusan arbitrase dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Kemudian, pengadilan internasional atau melalui mahkamah internasional. Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan ialah mengajukan sengketa ke mahkamah internasional
atau International Court of Justice. Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini.